Oke, sekarang kita coba merancang analisis respon transient orde 2 dengan menggunakan MATLAB ya. Jadi kita coba, nah contoh misalkan yang sistem ini ya, 9 per S kuadrat ditambah 9S ditambah 9 ya, kita masukkan saja ke sini atau kita langsung saja pakai pakai M-files ya. Nah ini saya sudah buat juga. Num sama dengan 9, dan sama dengan 199 ya. Jadi kita tulis saja di sini. Kita tulis saja di sini konstantanya mulai dari konstanta polinomial yang tertinggi sampai yang terendahnya. Ya, 199. Num adalah numeratornya. Numerator itu pembilang 9 ya. Lalu kita gunakan perintah di sini TF ya, perintahnya TF. TF itu adalah fungsi transfer TF. Transfer function. Kita coba lihat apa sih TF itu. Nah, caranya adalah kita ketik saja di command window help TF seperti itu, help TF. Nah ini kita bisa dapatkan penjelasannya. TF adalah construct transfer function, jadi membuat transfer function dari numerator dan denominator yang atau polinomial yang kita tuliskan ya. Sys sama dengan TF num, den. Nah ini contoh misalnya sys 1 TF num, den ya. Kita tinggal tuliskan apa sih yang terjadi dengan perintah ini. Kita coba lihat saja hasilnya. Nah kita bisa dapatkan bentuk fungsi transfernya 9 per S kuadrat ditambah 9S tambah 9 jika perintah num dan TF ini dijalankan. Nah, lalu untuk melihat respon sistem, kita gunakan perintah step sys1 ya, step fungsi transfernya. Maka di sini kalau kita jalankan hasilnya akan muncul plot ya, plot. Dulu. Nah, ini. Plot plot respon step ya, respon step dari sistem 9 per S kuadrat ditambah 9S ditambah 9. Nah ini kalau kita klik kanan di sini kita akan melihat juga karakteristik dari sistem ya. Klik kanan karakteristik, kita bisa lihat peak responnya. Oh, karena tidak ada peak maka tidak akan muncul, tidak ada puncak. Settling time, kita lihat di sini settling time ya, terjadi di, nah ini kalau kita klik di titiknya maka tulisan kotak ini akan tetap ada ya. Jadi kita bisa lihat settling time terjadi di 3,55 second. Lalu kita klik kanan lagi, karakteristik rise time. Nah seperti itu. Lalu kalau kita ingin tahu angkanya berapa, kita klik saja di titiknya. Nah lalu kita bisa lihat rise time 1,95 second ya. Kita lihat steady state seperti apa. Nah steady state di sini kita klik, nilainya 1, artinya error steady state dari sistem ini adalah 0 karena final value-nya 1 sesuai dengan yang diinginkan. Oke, di T sama dengan settling time-nya di T sama dengan 3,55, jadi cukup cepat. Oke, kita tutup. Misal kita coba yang ada puncaknya ya, contoh ini 9 per S kuadrat tambah 2S tambah 9. Ini kita tinggal ganti saja di sini 9 per S kuadrat ditambah 2S ditambah 9. Oke, kalau kita jalankan, nah hasilnya adalah seperti ini sesuai dengan yang gambar tadi di PowerPoint ya. Dan kita bisa lihat di sini karakteristiknya peak respon. Nah ini kita bisa lihat kalau tadi tidak ada. Peak responnya adalah persen overshootnya 32,9 dan nilainya 1,33. Jadi sini 1,33. Kemudian yang bisa kita lihat infonya lagi waktunya ya. Waktunya di 1,11 second. Kemudian settling time-nya ada di sini di 3,7 second. Rise time-nya nah ini ada di 0,457 second. Ya, steady state-nya bagaimana? Errornya. Kita lihat errornya final value 1, berarti dia error steady state-nya 0.
Nah, nilai-nilai inilah yang nanti akan kita analisis pada saat kita melakukan perancangan sistem kendali. Misalkan ada sistem, peaknya terlalu tinggi, kita ingin rendahkan, berarti kita harus tambahkan kompensator atau sistem kendali untuk mengurangi peaknya. Misalkan settling time-nya terlalu lama, ya terlalu lama settling time-nya, nggak nyampe-nyampe nih ke tujuan, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa kurangi settling time-nya jadi lebih cepat dengan menggunakan kompensator atau controller itu. Atau nilai value-nya tidak mencapai yang diinginkan, ya. Ini kan kalau ini mencapai yang diinginkan. Misal nanti ada sistem yang nilai value-nya tidak mencapai yang diinginkan. Nah, disinilah yang bisa kita analisis, ya, berdasarkan grafik ini, grafik respon transien dari sistem. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan apakah sistemnya harus diberi kompensator atau controller atau tidak. Kompensator atau controller yang seperti apa? Ya, apakah yang mengurangi apa atau yang mempercepat apa? Yang memperbaiki respon transien sistem tersebut. Kira-kira seperti itu gunanya kita menganalisis sistem kontrol. Nah, selain menggunakan M-files atau di script, kita juga bisa menggunakan Simulink, ya. Jadi kita ketik saja di sini di MATLAB ini Simulink. Oke, sampai nanti muncul kotak Simulinknya. Kita tunggu dulu, cukup lama. Jeng. Nah, ini dia. Inilah blok-blok diagram Simulink. Nah, untuk mengerjakannya kita new model gitu, ya. Ya, betul. New model. Nah, modelnya adalah yang tadi. Misalkan ini. Nah, ini kita coba buat 4 ini. Berarti kita gunakan fungsi continue. Kita gunakan di sini transfer function. Di continue ada transfer function, kita tarik di sini. Lalu kita bisa dibesar display view zoom. Nah, ini dia zoom. Control plus. Nah, oke. Nah, di sini kita klik 2 kali, maka kita bisa tuliskan numerator dan denominatornya, pembilang dan penyebutnya. Sama seperti tadi, kita tuliskan saja konstantanya 199. Misalkan seperti itu, apply. Yang lain nggak terlalu perlu. Ini adalah fungsi transfernya. Kita bisa buat 4 fungsi transfer ini. Caranya kita copy paste saja. 2, 3 untuk menganalisis secara bersamaan sistemnya, supaya kita bisa lihat bentuknya seperti apa sih sistem ini, responnya maksudnya. Oke, kita lihat 9 S kuadrat. Nah, ini 9 per S kuadrat tambah 0S ditambah 9. Nah, jadi di sini 9 ditambah S kuadrat ditambah 0S ditambah 9. Kemudian satu lagi S kuadrat tambah 6S tambah 9. Ininya ditambahkan 6. Nah, ini kita bisa, oke, kita bisa udah dapatkan 4. Nah, lalu bagaimana dengan inputnya? Input kita pilih yang source, ya. Source-nya kita pilih yang mana nih? Nah, ini step. Input unit step. Kita tarik saja dari arah-arah panah ini ke masing-masing untuk mendapatkan H1 nih. Untuk mendapatkan sinyalnya. Oke, kira-kira begitu. Nggak usah harus rapi-rapi. Lalu untuk menampilkan grafiknya, kita bisa menggunakan sync di sini. Sync di sini ada scope. Nah, kita pakai scope. Tapi scope ini ternyata hanya ada 1 nih inputnya. Sehingga kita bisa gunakan di sini
sinyal routing menggunakan multiplexer. Nah, ini multiplexer. Multiplexer juga hanya ada 2 di sini. Kita bisa tambahkan si multiplexer ini dengan 4 input. Nah, kita klik 2 kali di komponennya, lalu kita tambahkan angkanya jadi 4 ya. Seperti itu, lalu kita tarik saja garisnya ke sana masing-masing. Set. Nah, set. Ya, rapi dan kelihatan keren. Nah, kita bisa jalankan. Jeng-jeng. Mana nih? Nah, setelah dijalankan kita bisa klik scope-nya. Maka kita bisa lihat, nah ini bentuknya. Kita klik kanan, auto scale. Nah, inilah bentuk dari keempat respon sistem tadi. Ya. Overdamp yang kuning, critically damp yang merah, underdamp. Nah, ini yang ungu, dan undamp. Nah, tidak terdamp itu yang biru. Nah, ini kalian tadi sudah paham juga yang mana-mana saja sih sistem itu yang menghasilkan respon-respon itu ya. Demikian penggunaan MATLAB dan Simulink, dan nanti akan terus digunakan pada saat analisis sistem kendali berikutnya, terutama pada saat kita masuk ke analisis penentuan sistem kendali PI, PD, dan PID-nya. Ya, semoga berguna. Kita lanjutkan dengan video berikutnya, yaitu tentang bagaimana analisis respon transient order tinggi. Ya, order 1 ada rumusnya, order 2 tadi ada rumusnya. Bagaimana dengan order tinggi? Kita lihat sama-sama di video berikutnya.